Pastor Rocky, Pater Ire, Pater John, Pater Lino, Pater Yosman, Pater Adi misionaris dari Provinsi Jawa, Diakon dan Frater, Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, adalah satu kehormatan yang besar. Gereja ini sudah 54 tahun merayakan iman, kasih, dan harapannya. Baru pertama kali ini saya merayakan bersama-sama umat Pastor Rocky dan sebuah pastor di paroki ini pesta pelindung paroki. Itu adalah satu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Saya tidak tahu Pater Adi, tapi bagi saya adalah satu kehormatan yang sangat besar, dan saya sangat bergembira bisa merayakan Ekaristi Kudus pada hari yang sangat istimewa ini, hari pesta pelindung paroki kita, Santo Antonius dari Padua. Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, apa peran Santo Antonius dalam kehidupan kita sebagai gereja, paroki, umat Allah, dan sebagai pribadi? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu secara lengkap, tapi hemat saya, tujuan kita merayakan pesta pelindung paroki adalah untuk menghormati dan mengenang peran Santo Pelindung Santo Antonius dari Padua dalam kehidupan iman, dalam kebersamaan sebagai umat, dan dalam pelayanan kita sebagai gereja, umat Allah bersama gembala-gembalanya. Sebagai gereja atau paroki sejak tahun 1971, kalau saya tidak salah Pater Johannes Smith, waktu itu orang Belanda, Pastor Rocky yang pertama. Saya dibaptis oleh Pastor Rocky generasi ketiga, Pater Matius Timmermans. Dia punya kubu waktu saya ke Belanda, saya kunjungi. Dia meninggal karena waktu itu tahun sesudah dibaptis, sesudah dia membaptis saya, mungkin juga dengan orang lain, negara kita itu menutup pintu bagi para misionaris dari luar, maka dia harus kembali. Dia baru meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1999. Pater Rocky generasi ketiga, sesudah Pater yang sedih datang Pater Nipubu, kalau tidak salah Pak Yos. Kalau tanya lebih lengkap itu Pak Yos di sini, dia tahu sejarah bukan saja paroki kita, tapi dari keuskupan kita, dari paroki-paroki di keuskupan kita dia tahu. Sejak tahun 1971 Pater yang sedih SPD, karena devosinya kepada Santo Antonius yang begitu besar, dia menyerahkan dan mempercayakan kepada Santo Antonius perjalanan iman, perjalanan kasih, dan pelayanan umat di paroki ini ke dalam perlindungan Tuhan Yesus melalui doa dan kesucian hidup Santo Antonius. Kita bersyukur pada hari pesta pelindung paroki ini karena sebagai gereja kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih aktif berpartisipasi, masih mengajar iman dan berbagi kasih pelayanan dalam segala hal, masih saling membantu dalam hidup menggereja, dalam hidup berpastoral, masih berdoa, masih bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya yang kita terima selama kurang lebih 54 tahun menjadi paroki, menjadi gereja.
Sebagai pribadi, ibu bapak, saudara dan saudari, tentu sudah banyak berkat, banyak mujizat bahkan yang kita alami melalui perantaraan doa dan kesucian Santo Antonius dari Padua, pelindung gereja kita. Mulai dari penemuan kembali barang-barang yang hilang, seperti menemukan kembali kunci pintu atau kunci kendaraan yang hilang, mendapatkan pekerjaan yang dicari-cari selama bertahun-tahun. Sesudah novena, Santo Antonius bisa bekerja lagi, bisa mendapatkan pekerjaan yang dicari-cari, menemukan anggota keluarga yang hilang di perantauan, memulihkan kembali sakit, kesehatan, mendapatkan usaha yang baik, yang layak, yang lancar bagi hidup, bagi keluarga, atau bantuan pertolongan berkat mujizat yang lain yang kita bisa sebutkan masing-masing kita. Banyak juga yang meyakini bahwa Santo Antonius dari Padua adalah santo pemberi jodoh. Secara khusus di Brasil, kalau tidak di sini, di Brasil itu santo untuk mencari barang-barang yang hilang adalah Santo Longinus. Santo Antonius adalah santo untuk jodoh, untuk cari pasangan. Di novena orang hanya minta jodoh dan tunangan kalau di Brasil. Jadi sesudah akhir novena kita tanya bagaimana. Santo Antonius menjawab, mungkin juga di sini kalau kamu yang sudah ada jawaban bahwa sudah ada jodoh, tolonglah pakai pastor, tolong kasih dewa juga, maksud tulis syukur kepada Santo Antonius karena sudah mendapat dia yang dicari-cari. Kalau di Brasil, malam menjelang pesta Santo Antonius kemarin malam dirayakan secara nasional hari kasih sayang yang biasa kita rayakan di bulan Februari, atau persisnya hari pacaran, hari orang yang berpacaran. Kalau di akhir novena selama 9 hari untuk Santo Antonius mereka tidak dapat jodoh, maka mereka akan ambil parfum Santo Antonius, tikam dia kepala ke bawah, dia buka tiga karena belum dapat. Itu biasa, itu selalu terjadi di sana. Kalau tidak dapat jodoh, mereka balikkan Santo Antonius, dia buka kepala ke bawah. Nah, sebetulnya ibu bapak saudara-saudari, novena yang kita buat selama ini atau doa apa saja yang kita daraskan dalam kehidupan gereja bukanlah cara untuk memaksakan Allah melalui Santo Pelindung kita untuk mengabulkan doa dan keinginan kita. Kita berdoa bukan karena kita sakit. Kita berdoa bukan karena kita mendapat jodoh. Tapi kita berdoa karena kita percaya, benar-benar percaya bahwa melalui perantaraan Santo Pelindung kita dapat berkat. Jadi kita berdoa atau bernovena selama ini, novena agung Santo Pelindung, bukan karena mau dapat sesuatu saja, melainkan semakin kita berdoa, semakin kita setia selama 9 hari bernovena, semakin kita dekat dengan Santo Pelindung, dekat dengan kesucian dan teladan hidup Santo Pelindung. Semakin kita berdoa, semakin kita bersatu hati. Jadi kita berdoa bernovena agung selama ini bukan karena mau dapat sesuatu saja, melainkan semakin kita berdoa atau bernovena, semakin kita dekat dengan kesucian dan teladan hidup Santo Pelindung. Semakin kita berdoa, semakin kita bersatu hati, bersatu pikiran untuk membangun gereja, baik secara fisik maupun secara rohani. Semakin kita berdoa atau kita bernovena, ya semakin kita diharapkan bisa berubah atau bisa menjadi berkat bagi orang-orang, bisa menjadi lebih semangat dalam bermisi,
lebih ringan untuk memberikan waktu, tenaga, dan kekuatan dan berkat kita, bakat kita untuk Tuhan, untuk gereja, dan untuk sesama kita. Ibu bapak saudara-saudari, saya mengundang kita untuk melihat ikon Santo Antonius, patung yang ada di depan kita. Karena hemat saya, dalam ikon, dalam patung Santo Antonius itu kita ikon memberi kita banyak nilai berharga dalam hidup kita sebagai gereja, sebagai keluarga Katolik, dan juga secara pribadi. Di bagian dada kiri, kita lihat persis di bagian depan jantungnya selalu ada kanak-kanak Tuhan Yesus. Jadi yang digendong oleh Santo Antonius, persis di atas kitab suci, sabda Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita manusia saat ini. Santo Antonius dengan itu mau tunjukkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan Yesus, jantungnya akan berhenti berdebar. Tanpa kitab suci, tanpa sabda Tuhan sebagai cahaya bagi jalan hidup kita, sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan tanpa kesatuan kita dengan Tuhan, hidup kita manusia akan menjadi tanpa arah, bingung, tidak pasti, menjadi kering, tidak punya rasa yang baik, yang enak, lemas, loyo, tidak bersemangat, cepat putus asa, jalan di tempat. Seperti bacaan pertama, kita mendengar bahwa tanpa Tuhan kita hanya bencana, tanah liat yang rapuh, mudah pecah kalau jatuh, jadi berkeping-keping. Tapi kita yang adalah bencana itu ada dalam tangan Tuhan, karena Tuhan apapun saja, perang atau apa kesulitan apapun sekalipun datang dari berbagai segi, kita tidak goyah. Sebagus apapun hidup kita manusia, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, harta kekayaan, kecantikan, kebagusan, kebesaran, keagungan kita itu, dia hanya seperti bejana tanah liat yang rapuh, mudah pecah. Tapi harga kita itu, bejana itu ada dalam Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan yang memegang, yang melindungi, yang menggendong. Dan sekalipun datang dari berbagai arah tantangan hidup itu, derita dan kesulitan itu, dia tidak binasa, tetap kuat dan tetap hidup, tidak pernah menyerah. Sekalipun ditindis dari berbagai sudut, tapi akan bangkit, akan terus hidup. Kita terus kembali kepada ikon dari Santo Antonius. Kalau tadi di tangan yang satunya dia gendong Tuhan Yesus dan kitab suci, maka di tangan yang lainnya, kalau bukan bunga, kalau di kitab ini ada bunga, kalau di tempat lain itu biasanya ada juga yang ada roti, tangan kanannya dipegang roti. Kalau di kitab ini ada bunga, atau juga di tempat lain itu dia pegang salib. Nah, itu dia sebelahnya ada Tuhan Yesus dan kitab suci, maka di sana-sana lagi kalau bukan bunga maka ada salib, yang ada juga kadang-kadang ditukar dengan roti yang dibagikan untuk orang-orang yang lapar dan susah. Santo Antonius mau tunjukkan kepada kita sebagai gereja, sebagai keluarga Katolik, ataupun secara pribadi, bahwa Tuhan Yesus yang ada di dadanya, Tuhan Yesus yang ada di dalam hatinya, sabda Tuhan yang sebagai cahaya, jalan kebenaran dan hidup yang selalu bersama-sama dengan dia, itu yang memampukan dia untuk menghadapi segala kesulitan, salib, derita hidupnya. Tuhan Yesus yang ada di dalam hatinya memampukan dia untuk bisa memberi bunga, untuk bisa membagikan bunga kasih, persaudaraan, pelayanan, memberikan bunga khotbah-khotbahnya sabda Tuhan kepada begitu banyak orang dan menobatkan begitu banyak orang, karena Tuhan Yesus itu ada dalam dirinya.
Sabda Tuhan itu ada di dekatnya, ada di hatinya. Kalau dia memberi roti yang terkenal dengan roti Santo Antonius, karena memang Tuhan Yesus itu ada di dalam hatinya. Yang dari yang sedikit, yang 5 potong roti atau 2 ekor ikan saja yang ada dalam diri Santo Antonius, dia bisa membagikan itu untuk seluruh dunia. Karena kita merasa kecil, merasa tidak mampu, hanya punya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tapi Santo Antonius mengajak kita untuk beri kepada Tuhan, taruhlah di tangannya, karena dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan ribuan orang, bisa memberi kekuatan, memberikan harapan, memberikan kasih, dan menguatkan iman begitu banyak orang. Santo Antonius mengajak kita pada kesempatan ini, pada pesta pelindung kita ini, pesta pelindung paroki, supaya kita pun melihat kepada dirinya, kekudusannya, kepada hidupnya. Kita lihat bahwa penting Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada di dalam hati kita. Karena dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita, kita mampu untuk mencintai, kita mampu untuk memberi bunga. Kita tahu bahwa kita punya kebiasaan untuk beri bunga itu sesudah orang itu sudah lemas, sudah dingin. Itu tendensi natural kita manusia. Kita beri yang baik itu sesudah orang itu mati. Kita boleh kasih harga. Tapi kalau masih itu mungkin masih jauh, masih bertengkar, tidak pernah sekuntum bunga. Mungkin Santo Antonius mau mengajak kita untuk menggunakan waktu kita yang ada ini, mungkin singkat, mungkin panjang, untuk bisa memiliki Tuhan dalam hati kita dan membagikan apa yang bisa kita bagikan, supaya tidak melewati bacaan Injil secara singkat saja. Yesus, ibu bapak saudara-saudari, dalam bacaan Injil mengajarkan bahwa tidak cukup hanya dengan tidak membunuh atau tidak melakukan pembunuhan, bahkan perlu untuk tidak pernah menginginkan kematian saudara atau saudari kita. Ia mengajarkan bahwa tidak cukup hanya dengan tidak melakukan perzinahan, bahkan perlu untuk tidak menginginkan dalam hati perzinahan. Ajaran Yesus adalah bahwa pikiran sangat pentingnya dengan perbuatan, dan bahkan tidak cukup untuk tidak melakukan dosa. Satu-satu hal yang cukup adalah tidak pernah menginginkannya. Ajaran Yesus dalam bacaan Injil adalah bahwa seseorang tidak akan dihakimi hanya berdasarkan tindakannya, tetapi lebih dari itu oleh keinginan dan pikiran-pikirannya, meskipun keinginannya tidak pernah diubah menjadi tindakan. Menurut standar moral dunia, seseorang baik jika ia tidak melakukan tindakan terlarang, karena memang dunia tidak tertarik untuk menghakimi pikiran, keinginan yang ada di dalam hati orang. Tetapi menurut standar moral yang Tuhan Yesus katakan, tidak seorang pun dapat dianggap baik kecuali ia tidak pernah menginginkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ada bagian dari diri kita yang biasanya merasa tertarik pada kebaikan, ada juga bagian lain yang merasa tertarik pada yang jahat. Jadi di dalam diri kita manusia ada semacam pertempuran yang terjadi antara kebaikan dan kejahatan. Ada suara yang bilang untuk kita boleh makan buah terlarang itu, ada suara yang lain yang bilang jangan. Saya ingat untuk menutup khotbah ini, waktu masih belajar filsafat di seminari tinggi, filsuf Plato, namanya Plato, dia membandingkan hati kita, membandingkan jiwa kita manusia itu dengan kereta perang yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Salah satu kuda itu jinak, penurut, dan mematuhi kendali dan suara yang mengemudi. Kuda yang lain itu liar, belum dijinakkan, tidak menurut, dan terus berusaha untuk memberontak. Plato, filsuf itu bilang,
nama kuda yang pertama itu akal sehat. Nama kuda yang kedua, minta maaf, bahasa gairah atau dia pakai bahasa nafsu. Jadi filsuf Plato itu, menurut filsuf Plato itu bahwa hidup kita selalu merupakan konflik antara tuntutan gairah dan kendali akal sehat. Akal sehat adalah kendali yang menjaga gairah nafsu tetap terkendali. Namun kendali kadang-kadang dapat putus kapanpun saja. Maka dari itu dalam refleksi Kristen Katolik, pengemudi dari kereta hidup kita manusia haruslah tidak lain, tidak bukan, haruslah Tuhan Yesus itu sendiri. Ukuran nilai adalah sabda Tuhan Yesus itu sendiri. Tanpa Tuhan Yesus, akal sehat yang menurut Plato adalah kendali tidak bisa kendalikan apa yang juga bergelora begitu kuat dalam diri kita manusia. Orang bilang kalau rasa sendiri naik ke kepala, batu kali tidak. Jadi kita mohon lewat pengantaran Santo Antonius supaya kita bisa menjadikan Tuhan Yesus itu teman atau dekat di hati kita untuk juga bisa melawan pertempuran, bisa mengendalikan dua ekor kuda, yang satu jinak, yang satu liar, yang ada dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.